Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi pribadi yang terus bersyukur atas semua nikmat tersebut, sehingga Allah menambahkan nikmat-nikmat lain lagi dalam kehidupan kita, dan tentunya kita senantiasa menjadi hambanya yang dicintai, disayangi, diridhoi dan diberkahi dalam setiap titian jalan yang kita tempuh selama kehidupan ini, sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik, dengan cara yang baik, ditempatkan di surga yang terbaik. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pribadi yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya, dan insya Allah kelak Allah izinkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas satu doa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Doa ini berisi doa agar kita meminta kesabaran dalam hati ini dan terus melangkah di jalan kebaikan yang tentunya kita berharap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 250. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, afrigh alaina sabran, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Masya Allah, sungguh indah doa ini. Perhatikan dengan iman. Di awal doa ini kita meminta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kemampuan untuk bersabar. Setiap di antara kita pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Setiap di antara kita pasti dititipkan masalahnya masing-masing. Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan ketika ujian itu terus melanda dalam hidup kita, terus menimpa kepada kita? Maka sikap orang beriman ketika sedang diuji apa? Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri dan mengendalikan diri agar kita tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkat kesabaran. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kita kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah. Jadi sabar bukan hanya dalam konteks ketika menghadapi kesulitan, tidak. Sabar dalam ketaatan harus. Sabar dalam meninggalkan maksiat harus. Tentunya sabar ketika menghadapi musibah harus. Siapa yang menguatkan itu semua? Allah. Banyak orang yang ketika dikasih masalah, stres, frustasi,
bunuh diri, nauzubillah, menyalahkan keadaan. Kenapa? Karena sabarnya tidak dihadirkan dalam hidupnya. Padahal Allah bersama dengan orang yang sabar. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat ujiannya, makin besar sabarnya. Dan kalau makin besar sabarnya, makin terbuka peluang surganya. Kenapa? Karena surga Allah siapkan bagimu yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untukmu atas kesabaran yang engkau lakukan selama engkau hidup di muka bumi itu. Maka di awal doa kita meminta Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkan kepada kami sabran, kesabaran. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar. Dalam meninggalkan maksiat kita kepada Allah, sabar. Dalam menghadapi musibah, ujian yang Allah titipkan kepada kita, sabar. Apakah sabar ada batasnya? Tidak. Kenapa? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Maka percayalah, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Dan bukanlah keikhlasan jika kita masih merasakan kehilangan. Maka dalam kesabaran ada kebaikan, ada kebahagiaan. Berbahagialah orang yang sabar. Maka dalam doa ini kita meminta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran. Kemudian wasabbit aqdamana, dan kokohkan, kuatkan setiap langkah kami. Agar apa? Agar kita tidak berpaling dari Allah, agar kita tidak menjauh dari Allah, agar kita terus berjalan di jalan Allah, tegar, teguh, kuat, berjalan di jalan Allah. Maka orang beriman tidak boleh rapuh, orang beriman tidak boleh menyerah. Orang beriman nggak boleh hancur lebur karena manusia, patah dan kalah karena dunia, pilih dan pulih bersama Allah. Dan dia meminta agar Allah menguatkan setiap langkahnya untuk mendekat kepada Allah. Sampai pada akhirnya, wangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah menolong kita dari godaan-godaan orang-orang yang kafir. Dan disitulah kita bisa dikatakan pribadi yang sukses, yang berhasil. Diuji, dia tetap mendapatkan arti dalam hidupnya. Ditempa sampai dia ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Dibanting sampai dia terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Sabar. Bagaimana caranya? Kuat. Bagaimana caranya? Ditolong oleh Allah. Dan dalam doa ini, Surat Al-Baqarah ayat 250, kita minta dikuatkan sabarnya, minta dikuatkan langkahnya, dan minta ditolong oleh Allah agar kita bisa menghadapi orang-orang yang kafir. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Bacakan doa ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, baca doa ini. Dalam keadaan rapuh, dalam keadaan peluh, dalam keadaan terjatuh, bacakan doa ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, yakinlah, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Sampai bertemu di episode Mengetuk Pintu Langit selanjutnya. Kita akan terus mengkaji dan membahas doa-doa terindah terbaik sebagai penguat dalam kehidupan kita. AA undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.